Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Terstasyon. Channelnya pembelajaran fisika dan PKWU. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita tentang bahasan suhu dan kalor. Kalau sebelumnya kita telah mengenal apa itu suhu dan alat ukurnya yang berupa termometer, baik itu termometer standar yang ada 4, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan kita tentang kalor. Di sini kalor sengaja saya tidak akan habiskan semua pembahasannya jadi satu pembahasan, tapi melainkan nanti akan jadi 2 video pembelajaran, yaitu pertama adalah ini adalah kalor bagian pertama, yaitu tentang pemuaian dan kalor itu sendiri. Nanti di bagian kedua kita akan ada perpindahan kalor. Kita lanjut saja, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita tentang suhu dan kalor, itu pada bagian kalor. Kalor. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kalor, kita harus tahu dulu apa itu kalor. Kalor adalah jumlah energi gitu. Jadi kalor itu ada sebetulnya bentuk energi ya. Jadi kalau dibilang jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu sistem, itu adalah berarti Q. Jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi. Ingat ya, kalor itu adalah suatu bentuk dari energi. Jadi kalau kita mau tahu apa sih kalor? Ya kalor itu adalah sebuah energi. Kalau dibilang energi, berarti satuannya apa? Satuan standarnya adalah Joule. Satuan standarnya adalah Joule. Nah, dia adalah bentuk energi. Nah, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu sistem itu adalah Q sama dengan MC delta T. Karena kalor ini adalah energi. Nah, energi ini kalau kita kenakan pada sebuah benda, itu kemungkinannya cuma ada 2. Ya, kemungkinannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kalor ini dapat menaikkan suhu. Nah, kemungkinan kedua, kalor ini juga dapat nanti merubah wujud. Ya, ingat yang merubah wujud dari suatu benda. Terus yang ketiga, kalor itu bisa menyebabkan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah dampak tidak langsung karena benda mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Plus satu lagi, kalor itu dapat berpindah. Dapat berpindah. Nah, kalau dia dapat berpindah, cara perpindahannya ada 3. Ini di SMP kamu sudah kenal. Ada yang istilah konduksi, konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Nah, ini adalah artian dari kalor. Jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi yang dapat menaikkan suhu, merubah wujud suatu benda, pemuaian benda, dan yang terakhir adalah dapat berpindah dengan 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas dulu kalor yang menaikkan suhu. Kalor yang menaikkan suhu. Nah, secara persamaan adalah Q sama dengan MC delta T. M-nya adalah massa, jadi tergantung dari massa. C-nya adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Bisa perubahan suhunya boleh dalam Kelvin, boleh dalam Celcius. Karena ada delta itu artinya perubahan, itu boleh dalam Celcius saja, tidak perlu kamu rubah ke dalam Kelvin. Lanjut. Nah, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud suatu sistem. Nah, jadi tadi yang kedua dapat merubah wujud. Nah, ini kita sebut dengan kalor laten. Q sama dengan M kali L. Massa dikali kalor laten. Kenapa? Karena pada saat dia merubah wujud, tidak ada kenaikan suhu. Ingat ya, tidak ada kenaikan suhu. Jadi, tidak ada kenaikan suhu. Sehingga rumusnya jadi M kali L. Massa dikali kalor laten. Jadi dia hanya bergantung dari massa. Jumlah kalor yang dibutuhkan itu tergantung dari jumlah massa suatu zat. Nah, kita bilangnya adalah kalor laten. Nah, karena tidak ada perubahan suhu, kenapa kita yakin tidak ada perubahan suhu? Karena yang kita tahu ya, air, es melebur
melebur. Itu pada suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Sedangkan air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi suhunya tetap. Jadi tadi es melebur menjadi air, suhunya 0. Air menguap, suhunya 100 derajat Celcius. Jadi kalau pada saat dia melebur tidak ada perubahan suhu. Oke, lanjut. Nah, perubahan wujud suatu benda. Nah, ini di sini adalah grafik dari sebuah air ya. Air ya, perjalanan air dari mulai es, wujudnya es sampai dengan dia melebur dan mencair. Nah, seperti ini. Jadi dari suhu minus dia akan naik dulu. Nah, yang dipakai adalah kalor biasa. Kalor jenis es karena bentuknya masih es, dari min 12 sampai 0 bentuknya masih es. Maka jadi MCS delta T. Nah, pada saat suhu 0 dia melebur. Makanya jadinya MS dikali LS, kalor laten es untuk melebur. Nah, di sini ada pada saat dia naik sampai dengan MC delta T, tapi sudah beda. C-nya adalah C air. Yang sama Pak, yang selalu tetap adalah masanya. Kalau masanya tidak ditambah-tambah, maka masanya itu akan selalu sama. Oke, lanjut. Nah, perubahan wujud seperti ini. Nah, ada yang menyerap kalor, ada yang melepaskan kalor. Kayak misalkan dari padat ke gas. Nah, ini ada menyublin, ada disposisi. Nah, menyublin ini membutuhkan kalor. Sedangkan disposisi itu melepaskan kalor. Begitu juga menguap dan mengembun. Menguap itu melepaskan kalor, sedangkan mengembun itu menguap itu menyerap kalor dan mengembun itu melepaskan kalor. Begitu juga membeku dan mencair. Jadi kalor itu kemungkinan ada dilepas, ada diserap. Kayak asas black. Asas black adalah ada dua macam. Jadi asas black ini adalah asas atau aturan yang mengatur tentang perubahan suhu yang terjadi pada suatu zat ya, ketika dia digabungkan atau dicampur. Jadi ini asas Black, ini dua macam zat yang berbeda, suhunya dicampur atau disentuhan, maka zat yang suhu lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyak dengan kalor yang diserap oleh suhu yang lebih rendah. Jadi ada serah terima kalor. Kita sebut apa? Kalor lepas sama dengan
satu gampang ya, masih sangat mudah. Berarti Q sama dengan M C delta T. Nah, ini kita pakai rumus. M-nya di situ dikasih 2 kg, C-nya 4.200. Satuannya sudah standar semua. Dan suhunya di situ 50. Berarti jadi Q-nya adalah 50 kali 2 100, 100 kali 4.200 jadi 420.000. Oke, seperti ini. 420.000 Joule. Jadi kalau kita biasanya satuannya nanti dalam kilojoule, berarti 420 kilojoule. Oke, seperti itu. Oke, nomor 2. Nah, sebanyak 100 gram es, ini adalah massa, pada suhu 0 dicampur dengan 200 gram air. Oke, 200 gram air, berarti ini massa air. Ada 2 massa berarti ya, ada massa es dan massa air. Suhunya 50 derajat Celcius. Berapa suhu akhir campuran ketika kalor jenis es sama dengan 0,5, kalor lebur. Kalor lebur es adalah 80 dan kalor jenis air adalah 1. Oke, karena di sini bentuknya adalah suhunya 0, berarti sudah di sini ya, sudah di sini. Tapi kalau kita ambil grafik tadi seperti ini, nah, sampai dengan 50 ya. Nah, grafiknya kan seperti ini. Oke, ini suhu 50, ini suhu 0. Nah, suhu 0. Nah, kalau kita lihat grafiknya kan seperti ini. Dia sudah dalam bentuk, berarti di sini adalah titik awalnya es. Di sini adalah titik awalnya air. Nah, titik awalnya air. Kalau ini adalah titik awalnya es, yang kedua ini adalah titik awalnya air. Oke? Di sini kita akan mencari suhu campuran. Nah, suhu campuran ini gimana tadi? Yang suhu rendah akan menyerap kalor dan yang suhunya tinggi akan menerima kalor. Kan persamaannya adalah asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepaskan kalor? Yang melepaskan kalor adalah bentuk air. Berarti itu jadinya M-nya M siapa? M2 yang dipakai, massa kedua. C air. Nah, dikali delta T. Kita mesti tahu dulu berapa sih kalor yang dibutuhkan di sini. Nah, sampai sini ya, sampai 0. Yang ini juga seperti ini. Kita nggak tahu berakhirnya ada di mana. Di sini kah naik nanti atau ada di mana? Kita nggak tahu. Nah, sama dengan yang menerima es. Karena dia menerima es, berarti dia yang pertama itu dia mengalami peleburan dulu. Kayak tidak menaik suhu tapi langsung melebur. Nah, ml sama dengan ditambah. Kalau ada memungkinkan ada sisa kalor, dia akan naik suhunya. M berarti C-nya C siapa? C air. Kenapa? Karena bentuknya sudah air, bukan lagi es. Walaupun ini adalah es. Oke, paham ya? Jadi kamu mesti lihat bentuknya seperti apa. Masih es kah atau sudah menjadi air? Oke, kita masukkan dulu angkanya. Di sini 200 gram, berarti 0,2 dikali C air. Nah, karena di sini satuannya gram ya, satuannya gram. Di sini satuannya sudah sama semuanya standar ya, kalori gram. Berarti tidak kita rubah ke kilogram. Kenapa? Karena kalori jenisnya sudah menggunakan kalori gram derajat Celcius. Berarti langsung 200 kali 1 kali delta T. Delta T ini kita nggak tahu, 50 dikurang suhu campuran. Pasti suhu campurannya lebih rendah daripada 50. Makanya jadi 50 dikurang suhu campuran. Oke, sedangkan di sini kita yang di sini berarti 100 dikali 80. Ya, 100 dikali 80 ditambah 100 dikali 1 dikali, kita nggak tahu di sini suhu campurannya berapa, berarti suhu campuran dikurang 0. Nah, berangkatnya dari suhu 0. Oke, langsung kita hitung 200 kali 50 10.000. Ya, 10.000. Ya, betul 10.000. Dikurang 200 TC sama dengan 100
dikali 80, 8.000. Oke, karena masih 8.000, yang ini 10.000, berarti masih ada TC, TC akan naik, masih naik ya. Tambah 100 dikali TC, 100 TC, 100 TC. Nah, 100 dikali 0, 0, berarti 100 TC. Oke, kita langsung pindahkan angkanya TC dengan TC, kita pindahkan, kita gabung TC dengan TC. Jadinya di sini kita pindahin 8.000, kita pindahin ke sana. Jadi 10.000 dikurang 8.000 sama dengan pindahin 300 ya, berarti jadinya 300 TC. Nah, oke. Jadinya berapa ini? 2000 dibagi 300 TC. Coret nolnya. Nah, 20 bagi 3 berarti 6, sisanya 2, 666. Nah, 6,6667 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu campurannya. Oke, berarti suhu campurannya adalah 6,67 derajat Celcius. Dia akan naik sedikit di 6,67 derajat Celcius. Oke, itu seperti itu cara menyelesaikan soalnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini soal nomor 3. Ini adalah sebatang baja 30 derajat Celcius mempunyai panjang awal, nah panjangnya ya 100. Jika panjang baja tersebut mengalami sekarang menjadi 101. Berarti itu adalah L0, ada panjang awal 100. Ada panjang akhir LT kita nyebutnya. Nah, 100,1. Berarti di sini punya delta L. Delta L-nya berapa? 0,1. Tinggal kita kurang ya, 100,1 dikurang 100 jadi 0,1 cm. Oke, terus diketahui koefisien muai panjang, berarti alfanya adalah 10 kali 10 pangkat 5 derajat Celcius. Oke, per derajat Celcius. Oke, lanjut. Hitung suhu akhir. Nah, suhu awalnya udah ada. 30. Suhu awal. Yang ditanya adalah T akhir ya, T-nya saja. Oke, yang ditanya T-nya berapa? Oke, kita hitung rumusnya apa? Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0, berapa L0-nya? L0-nya kita punya di situ ada 100. Delta L kita punya 0,1. Nah, alfanya kita punya 10 pangkat min 1. Delta T-nya kita punya berarti dari suhu akhirnya kita nggak tahu. Suhu akhirnya berarti T dikurang 30 kan dipanaskan, dia bertambah panjang. Kalau dia bertambah panjang berarti suhu akhir lebih besar daripada suhu awal. Oke, kita 10 pangkat min 5. Nah, ini kita kalikan. Jadi ini 10 pangkat min 1. Di sini 10 pangkat 2, 10 pangkat min 3 min 5, jadi 10 pangkat min 3 dikali T min 30. Pindahkan dulu ini ke bawah. Jadi 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan T dikurang 30. Kita hitung, jadinya ini 10 pangkat 2 atau 100 ya. Nah, sama dengan T min 30. Pindahin 30-nya, berarti jadinya 100 tambah 30. Berarti T-nya adalah 130 derajat Celcius. Oke, seperti itu pembahasan kita di soal nomor 3 tentang pemuaian. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang kalor, dari mulai energi kalor sampai dengan ke pemuaian. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya, yaitu tentang suhu dan kalor bagian ketiga, nanti itu tentang perpindahan kalor. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita di video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.